أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا وهو أقوالنا اللهم إنا نعوذ من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizakallah, dan yang saya muliakan ahli dan puasa, para asatidz, al-ustadzat, ta'azzakumullah jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih lagi diberikan peluang serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dapat hadir dan melaksanakan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya memohon dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ibadah dan amalan yang kita lakukan, apakah itu ibadah yang hukumnya fardu ataupun hukumnya yang fardu sunnah, maka kita pohon kepada Allah agar setiap ibadah kita ini mendapat taufik, mendapat keridhaan serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi meneruskan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pesan Rasulullah di dalam wasiat ini hendaklah kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan dan juga daripada hasutan syaitan dan juga iblis. Yang mana pada minggu sebelumnya kita sudah bicarakan bahawa syaitan ini tidak sendirian. Syaitan, iblis tidaklah sendiri di dalam merusak, menyesatkan dan membinasakan anak Adam, melainkan ada 3 lagi yang sekutu utama bagi syaitan di dalam memberikan bisikan yang membinasakan serta menyesatkan manusia. Apa yang disampaikan di sini adalah perkataan daripada Al-Imam Al-Ajluni di dalam kitabnya Kashful Khafa, yang mana 3 perkara tersebut. Yang pertama adalah ad-dunya. Jadi yang pertama selain iblis, maksudnya 4 musuh manusia ini, pertama sekali yang perlu dan mesti kita hadapi adalah iblis. Ini tak boleh tidak. Sebab apa? Sebab Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wal malak." Tidak ada seorang pun di antara kamu yang terlepas daripada 2 qarin. Maknanya setiap hamba Allah ini, termasuk juga Nabi, mesti ada qarin yang bersama dengannya. Qarin ini ada 2. Yang pertama qarinuhu minal jin, qarin daripada bangsa jin. Jin al-asi, jin yang maksiat dan yang kafir. Adapun qarin yang kedua adalah daripada golongan malaikat. Dari golongan malaikat. Ketika itu ditanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah?"
adakah qarin daripada bangsa jin yang maksiat ini, yang kafir ini pun menyertaimu ya Rasulullah, memberikan bisikan yang tak baik juga ya Rasulullah? Nah, ya. Qarin daripada bangsa jin pun ada bersamaku. Illa a'aniyallahu minhu faqad aslama walam ya'murni illa bi khairin. Melainkan jin yang kafir ini yang bersamaku, Allah telah memberikan pertolongan kepadaku dengan jalan memberikan taufik dan hidayah kepada jin yang kafir ini sehingga ia beriman kepada Allah. Sehingga ia beriman kepadaku, kata Rasulullah, dan jin bersamaku tidak pernah menyuruh melainkan semua perkara yang baik. Tapi hanya khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Allah, maka akan lepas daripada yang pertama tadi, gangguan serta hasutan iblis. Dan Al-Ghazali mengatakan di dalam Ihya Ulumuddin, musuh manusia ini, ya, musuh manusia ini seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ajluni juga, di antaranya adalah iblis dan juga syaitan. Bagaimana cara nak menghadapi, melawan, mengalahkan syaitan dan iblis ini? Kata Imam Ghazali, salah satunya adalah bimukhalafati. Hendaklah kita senantiasa melawan sahaja yang disuruh oleh iblis. Maknanya kita lawan. Kalau dia suruh yang buruk, maka mesti kita lawan dengan yang baik. Apa saja bisikan yang buruk, apa saja perkara yang buruk yang datangnya dari iblis, maka hendaklah dilawan. Tetapi malangnya, ini pula merupakan satu di antara punca menyebabkan hati manusia ini menjadi mati, hati manusia ini menjadi keras dan sakit. Kata Ibrahim bin Adham, "Araftum asy-syaitan?" Anda kenal sekali siapa syaitan. Walakin lam tuharibuh. Tapi Anda tidak pernah mengisytiharkan untuk berperang dan melawan syaitan serta iblis tersebut. Melainkan atau bahkan kata Ibrahim bin Adham, wafaqtumuh. Kamu ikut pula sefaham dengan iblis tersebut, dengan syaitan tersebut. Jadi lawan iblis tadi salah satunya apa? Dengan ikhlas. Apa kata iblis yang Allah rakamkan dalam Al-Quran? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata di hadapan Allah, demi kuasamu, demi keperkasaanmu ya Allah. Dia mengaku Allah sebagai Tuhan, Allah Maha Perkasa. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum. Aku pasti akan menghancurkan, membinasakan dan menyesatkan semua anak Adam ni, termasuk juga bangsa jin. Illa ibadaka al-mukhlasin, kecuali yang tak dapat aku kalahkan ya Allah. Siapa? Hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi ikhlas merupakan senjata utama. Bahkan iblis mengakui tak akan mungkin dapat mengganggu dan menyesatkan hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas di dalam hati, ikhlas di dalam ucapan, ikhlas di dalam perbuatan, ikhlas di dalam hubungan, ikhlas di dalam mengasihi, ya, khususnya mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ikhlas. Ikhlas di sini yang mana ditafsirkan oleh Al-Fudail bin Iyad ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan juga mati. Saya ulang di sini, saya tekankan kepada kita di sini, hidup ciptaan Allah, mati ciptaan Allah, sakit makhluk Allah, sehat makhluk Allah.
obat makhluk Allah, vaksin makhluk Allah, virus makhluk Allah, bakteri, semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah. Jadi Allah menciptakan hidup dan mati ini tujuannya adalah untuk menguji, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang paling bagus amalannya. So kita hidup di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di dalam penilaian dan pengawasan Allah, seolah-olah kita ini berada di dewan examination, kita berada di dewan exam. Allah menilai dan memperhatikan sehingga menunggu result, bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita lakukan tak amalan yang terbaik atau kita lara. Jadi Allah nak perhatikan dan Allah nak menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Maka Al-Fudail bin Iyad ditanya, "Ya Aba Ali, mal murad bi ayatillahi ahsanu amala?" Apakah yang dimaksud dengan amalan yang paling baik? Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan bahwa innallaha la yaqbal al-amala illam yakun mukhlisan wa in kana sawaban wa lam yaqbal al-amala sawaban wa illam yakun mukhlisan. Allah tidak akan menerima mana-mana amalan hamba ini selagi mana amalan itu tidak dilakukan dengan benar. Meskipun amalan itu ikhlas, tapi tak benar, Allah tak terima. Begitu juga kalau amalan ini dilakukan dengan benar, tetapi tak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah. Hatta yakuna al-amalu khalisan wa sawaban. Sehingga kalau kamu nak Allah terima amal ibadahmu, pastikan amal ibadah ini tadi asasnya benar dan juga ikhlas. Ikhlas maksudnya adalah apa saja amalan, perkara yang kamu lakukan, hendaklah engkau persembahkan hanya kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, at-tamyiz bainal adat wal ibadah fi niyyah, yang membezakan antara adat, perbuatan yang baik, tetapi ini adat yang biasa kita lakukan, dengan ibadah terletak pada niatnya. Tuan-tuan pergi ke masjid, contohnya nak berehat, duduk di masjid tu, niatnya adat nak berehat. Salah tak? Tak salah. Tetapi adakah duduk anda tu ibadah? Tidak. Duduk rehat sahaja. Anda mencari nafkah, anda menolong orang tua anda, memberi nafkah anak, isteri, keluarga anda. Kalau anda niatkan hanya seperti adat, ini tanggung jawab saya, ini sudah semestinya sebagai manusia, sebagai suami, sebagai ayah, tapi anda tidak persembahkan karena Allah, perbuatan itu belum ibadah. Rugi yang amat sekali. Apa saja yang kita lakukan di dunia ini, tapi kita tidak persembahkan karena Allah, kita tidak ikhlaskan karena Allah, so perkara yang kita buat itu belum lagi menjadi ibadah. Seperti kita duduk nih, kalau kita tak ada niat untuk i'tikaf, so duduk kita tidak ibadah, tuan-tuan. Duduknya sebagai rehat sahaja. Sebab itu penting sangat-sangat niat nih, qasad, azam, maksud. Jadi ikhlas ini merupakan senjata utama. Saya nakalkan daripada kitab Alam Al-Jin bahwa ya suatu ketika rajulun, seorang lelaki, dia mendapati di satu kampung tu an-nas ya'buduna asy-syajarah. Dia mendapati ramai manusia di kampung tu menyembah pohon, kayu. Maka dengan keimanan dan keikhlasannya pada saat itu, dia pun mengambil al-fas, dia ambil kapak dan dia bersiap sedia nak memotong dan meruntuhkan pokok tersebut supaya tidak lagi disembah oleh makhluk ataupun manusia yang ada di kampung itu. Apabila dia sudah bersiap sedia untuk memotong pohon tersebut, tiba-tiba muncullah syaitan dalam menyerupai sesuatu yang boleh dia lihat. Kemudian pada saat itu syaitan pun menawarkan kepada hamba tadi, sebelum ia menawarkan sesuatu,
dia pun beritahu, lima fa'alta hadza? Kenapa kamu buat benda ni? Apa yang membuat kamu untung? Apa ruginya? Kalau mereka sembah pun pokok ni tak rugi apa pun kamu. Kalau mereka sembah pokok ni pun tak ada apa pun untungnya bagi kamu. So kalau kamu tebang dan potong pohon ni pun tak ada apa-apa keuntungan bagi kamu. Kenapa? Lillahi ta'ala. Ini karena Allah, kata lelaki tadi. Aku tidak mau mereka orang-orang kampung ini melakukan perbuatan-perbuatan syirik, terutamanya menyembah selain daripada Allah. Maka melihat keteguhan iman dan keikhlasan lelaki ini tadi, iblis tak putus asa, tuan-tuan. Kemudian dia tawarkan, baik, sebelum engkau menebang dan memotong pohon ini, apa kata ku tawarkan kepada engkau bahwa aku jamin, kata iblis, setiap pagi, hinama istaiqadhta, ketika engkau pagi bangun, fa tajid tahta wisadak, kamu setiap pagi aku berjanji nih, kata iblis, pada saat kamu nak bangkit tu, coba kamu raba di bawah bantal, mesti ada dinar kamu akan dapat, ada emas. Setiap pagi aku berjanji akan kuberi. Maka goyang iman lelaki ini tadi, agak berubah. Okey, kata lelaki tadi, ku terima tawaranmu. Apabila lelaki tadi balik ke rumah, rupa-rupanya pada esok paginya memang dia dapati di bawah tidurnya, di bawah bantalnya memang ada emas. Oh, betul lah kata kawan ini tadi. Dia merasa seronok. Menunggu hari esok pula. Menunggu hari esok, tiba-tiba pada waktu esok harinya, dia raba di bawah bantal kosong. Tak ada didapati emasnya. Dia pun marah dan geram. Kemudian dia siap sediakan lagi kapak tadi, dan dia nak potong, tebang pohon itu tadi. Apabila dia nak tebang pohon itu tadi, pada saat itu dihalang oleh iblis, dapat dikalahkan oleh iblis dia pada saat itu. Hampir-hampir dia mati. Waktu pertama kali boleh dikalahkan oleh iblis, sehingga dia beri tawaran dunia orang. Maka ditanyalah oleh tadi kepada iblis, kenapa li awal marrah, pada saat yang pertama aku tidak dapat mengalahkanmu, kamu tidak dapat mengalahkan aku, kata lelaki tadi. Tapi fil marrah ats-tsaniyah, pada masa yang kedua ini, wala betani, kamu dapat dengan mudah mengalahkan aku. Kenapa nih? Karena pertama kali engkau datang untuk menebang pohon ini, engkau benar-benar dalam keadaan ikhlas, tak mungkin dapat kukalahkan. Tetapi kedua kali kamu datang nak tebang pohon ini, bukan ikhlas karena Allah, tapi karena kau marah sebab tak ada emas di bawah bantalmu. Sebab itu mudah kukalahkan. Allah mengambil iktibar daripada kisah ini. Hanya orang ikhlas yang tidak mampu dikalahkan oleh iblis. Saya pernah sampaikan kepada kita semua, perkara yang utama yang dinakkan oleh iblis kita ini hancur di hadapan Allah melalui apa? Jalan kufur. Sumpah di hadapan Allah untuk menjadikan kita ni hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur, yang paling banyak sekali manusia ini tidak bersyukur, bahkan mereka lalai dan mengabaikan dua nikmat ni, kata Rasulullah, yaitu nikmat as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat lapang. Ini yang paling banyak diabaikan oleh manusia, sehingga mereka banyak sekali tidak bersyukur kepada Allah. Jadi bukan hanya iblis, dalam surah Al-A'raf mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Mereka mengatakan, iblis tak katakan di hadapan Allah, pada hari akhirat kelak engkau tak akan dapati hambamu solat, hambamu puasa, bersedekah, pergi ke masjid. Tak, dia tak kata tu. Tapi dia kata apa? Dia berjanji kepada Allah, orang yang solat, orang yang berpuasa, yang datang ke masjid, akan kuusahakan, akan kupastikan mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu, ya Allah. Kalimat syukur jangan kita fikir hanya bab dunia dan duit sahaja.
Setiap subuh Jumat kita dengar imam membaca dalam surah As-Sajdah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Allah yang menciptakan as-sam'a, penglihatan, pendengaran, hati, akal dan fikiran. Tapi malangnya kata Allah, sedikit betul kamu bersyukur kepadaku. Mata yang kuberi nikmat penglihatan tidak kau gunakan untuk melihat ayati, tanda-tanda kebesaranku kata Allah, melalui ciptaanku, melalui tanda ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sejauh mana Anda gunakan mata kita ini tadi untuk memperhati dan menghayati, memahami, mentadaburkan Al-Quranul Karim? Apa kata ulama dalam kitab Miftah As-Sa'adah? Bahwa qiraat Al-Quran ayat bitadabburin wa tafahumin afdal wa khairun min qiraat Al-Qur'ani bi khatmatin bi ghairi tafahum wala tadabbur. Membaca satu ayat Al-Quran, ada berapa ayat Al-Quran? 6.666 ayat menurut sebahagian ulama atau jumhur ulama tafsir. Satu ayat daripada 6.666 ini Anda baca dengan faham dan penghayatan, ini lebih afdal, lebih baik berbanding membaca 6.600 ayat atau 6.666 ayat Al-Quran khatam, tapi tidak dengan memahami dan menghayati. Faham nih, itu di dalam ilmu tasawuf ada istilahnya 3 fardu. Fardu sebelum kita melakukan amalan fardu, fardu ketika kita melakukan amalan yang fardu, fardu selepas kita melakukan perkara yang fardu. Macam mana nih Ustaz? Satu di antara perkara yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah, apa dia? Salat 5 waktu. Baik. Sebelum salat 5 waktu kita kerjakan, ada perkara yang fardu terlebih dahulu yang mesti kita buat sebelum salat itu. Apa? Sebelum kita melakukan apa sahaja amalan difardukan oleh Allah, maka pastikan kita lakukan perkara yang fardu dulu. Fardunya adalah al-ilmu wal fahmu. Ilmu dan juga pemahaman tentang ibadah yang kita nak buat tu. Ibadah kita tak sia-sia. Allah nakkan ibadah ini berdasarkan ilmu ya tuan-tuan. Bukan ibadah berdasarkan taklidan, ikut dan adat. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, pada saat kita mendirikan solat fardu ini tadi, maka iringi lagi fardu itu. Apa fardu pada saat kita melakukan sesuatu yang wajib? Al-ikhlas. Pada saat kita melakukan ibadah ni, maka pastikan diiringi dengan ikhlas. Ini dalam tasawufnya ya, saya bicara. Kemudian, perkara yang fardu dan wajib, selepas kita menunaikan amalan yang wajib, apa dia? Al-khawfu wat-ta'zimu war-raja. Hendaklah kita selepas melakukan amalan yang fardu ni tadi, selepas solat ni tadi, kita mesti ada rasa takut kepada Allah. Kita mesti mengagungkan Allah. Kita mesti berharap dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni saya tanya ni, lepas maghrib tadi, solat tadi, berapa orang dan sejauh mana kita ada melakukan fardu yang selepas fardu ni? Ada tak rasa takut kepada Allah? Kalau saya tanya, takut daripada apa ini tuan-tuan? Selalu kita dengar kalimat takut kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan takut kepada Allah ni? Mungkin Anda jawab, takut daripada azab Allah, takut pada siksa Allah. Semestinya semua makhluk takutkan, termasuk juga iblis. Tetapi sebelum sampai kepada tahap takut daripada azab Allah ni, maksudnya azab Allah itu berlaku, ini disebabkan apa? Disebabkan kita melakukan perkara yang maksiat, yang tidak disukai Allah.
Dan salah satu punca perkara ini tadi menyebabkan kita diazab oleh Allah, amal ibadah kita tak diterima oleh Allah. Ini kalau amal ibadah tuan-tuan, salat 5 waktu kita dulu, na'udzubillah min zalik, Allah tak terima. Saya mau tanya, selamat tak kita? Jangankan di akhirat, di alam kubur dulu saya mau tanya. Allah tak terima nih, selamat tak salat kita? Selamat tak kita? Sebab itu saya cakap ya, terus terang dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini berkenaan dengan rukun-rukun ibadah khususnya dalam salat, bahwa dia ada 2 rukunnya. Salat ni ada 2 rukunnya kata Imam Ghazali. Yang pertama rukun secara fiqh. Ada 13 rukun sekali dengan tumakninah, tahu dah. Tapi rukun yang kedua, al-batini, yang tak nampak secara spiritual, ini yang terlepas banyak makhluk Allah. Salat tapi tak rasa takut kepada Allah. Salat ketika takbir tak ada mengagungkan Allah. So salatnya bagaimana nih? Bila kita menghayati zikir, ayat-ayat Al-Quran atau doa yang kita baca dalam salat tu, bagaimana mungkin kita nak mengagungkan Allah sementara apa yang kita baca dalam salat tu pun kita tidak memahaminya? Jadi fardu ini tadi salah satunya apa? Takut kepada Allah. Takut apa nih tuan-tuan? Confirm memang jawabannya adalah takut daripada azab Allah. Tetapi sebelum itu, yang paling kita takutkan, terutama yang ditakutkan oleh orang-orang bertakwa. Saya rasa pernah saya sampaikan dulu nih tanda-tanda ataupun sifat-sifat orang yang bertakwa dalam wasiat Nabi yang sebelumnya. Takut kalau ibadah yang kita lakukan ini tidak mendapat taufik daripada Allah. Takut kalau ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah. Takut kalau ibadah yang kita lakukan ini ada riya dalam buatan ibadah tersebut. Takut kalau ibadah yang kita lakukan ini tidak ada istiqamahnya, tak mampu kita istiqamah untuk melakukannya. Ini yang ditakutkan khususnya adalah orang-orang yang takwa. Sebab terus saya ajak kita semua, jangan kita terlalu dah merasa apa yang saya buat dah confirm Allah terima. Ini musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada seorang pun yang tahu sejauh mana amal ibadahnya diterima oleh Allah. Kalau dah tak tahu, pohonlah banyak-banyak kepada Allah agar ibadah tu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dunia. Musuh manusia yang kita bincang tempoh hari adalah dunia. So salah satu jalan untuk mengalahkan dunia ini adalah dengan zuhud. Zuhud maksudnya adalah zuhud dengan wara' ya. Zuhud tarku ma la tanfa'al akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi akhirat. Wara' tarku ma tadurru akhiratuk, meninggalkan sesuatu yang boleh memudaratkan akhirat anda. Ini saya nakalkan daripada ucapan Sufyan Ats-Tsauri, bahwa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat, bukan bermanfaat bagi dunia ya. Akhirat saya katakan di sini. Tidur, sama sekali tidurnya tidak membawa kepada ibadah, tak memberi apa-apa manfaat kepada akhirat, bukan zuhud namanya. Makan, memberi, menggunakan nikmat Allah, kalau semua yang kita buat itu tidak memberikan apa-apa manfaat bagi akhirat kita, itu namanya bukan zuhud. Susah kita nak kalahkan dunia. Karena kata Sufyan Ats-Tsauri, dengan zuhud nih barulah anda semua akan nampak, yubassirukallahu auratid dunya. Allah akan buka, Allah akan tunjukkan di hadapan anda betapa buruknya dunia ini. Aib dunia ini baru kita akan nampak dengan zuhud. Adapun wara, kelebihannya, maksud wara ni meninggalkan sesuatu yang boleh memudaratkan akhirat kita. Kita mengambil lebih sangat dunia, dan lebih itu tadi dapat memudaratkan akhirat kita. Ini tak wara namanya. Kenapa penting wara? Khuffa ankal hisab, Allah akan ringankan hisab. Hisab inilah satu keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Bahkan Nabi mengatakan, man husiba udziba,
siapa yang dihisab oleh Allah, siap-siaplah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya faham ini hari hisab itu bukankah semua orang akan melalui hisab? Amma man utiya kitabahu biyamini. Bukankah Allah mengatakan sesiapa yang didatangkan catat amal ibadahnya daripada sebelah kanan, maka Allah akan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan hisab dengan hisab yang mudah. Aisyah pun pening. Bagaimana maksudnya Rasulullah? Allah mengatakan dalam Al-Quran hisab yang ringan. Tapi engkau mengatakan tak kira hisab itu ringan ataupun berat, siapa yang kena hisab akan diazab oleh Allah. Maksudnya kata Rasulullah SAW adalah apa yang dikatakan oleh Allah hisab yasir, hisab yang ringan ini tadi adalah Allah menunjukkan semua amal ibadah dan juga nikmat yang pernah diberikan kepadamu. Itu namanya yaumul ardu atau yaumul ardi. Hari pada saat Allah menunjukkan, Allah membentangkan, belum hisab. Tapi kalau semua yang dibentangkan oleh Allah ditanya satu persatu, siap-siaplah kata Nabi, diangkat oleh Allah. Jadi kalau kita nak dimudahkan oleh Allah daripada hisab tadi, pastikan kita menjadi hamba yang wara'. Yang ketiga musuh manusia yang kita bincang adalah an-nafsu. An-nafsu, ruh, jiwa, hati. Ya, menurut ulama bahwa an-nafsu ini merupakan musuh di antara musuh yang dapat membinasakan kita. Nafsu al-lawamah dan juga an-nafsu al-ammaratu bisu'. Jadi bagaimana cara kita untuk mengalahkan nafsu ini? Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Berjayalah, beruntunglah bagi sesiapa yang mampu membersihkan, mensucikan nafsunya. Bagaimana cara untuk mensucikan nafsu? Dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Khususnya ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf adalah ilmu tazkiyati an-nafs. Ilmu yang akan mengajarkan kita bagaimana cara nak membersihkan, mensucikan dan nafsu kita ni. Jadi orang yang tak paham dan tidak tahu ilmu tasawuf dibimbangi, dia hanya fokus kepada bersih di luar, dia pakai bersih yang suci di luar, tapi badannya penuh dengan kotoran dan najis. Inilah contoh orang yang hanya fokus kepada amalan luaran, tapi dia tak peduli bab dalaman. Kemudian yang keempat adalah hawa. Itu syahwat. Hawa dengan syahwat maksudnya sama-sama keinginan, kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu. Bezanya dengan syahwat, syahwat keinginan sesuatu yang sifatnya materi, yang nampak, yang boleh dirasa. Seperti kita nak makan, nak tidur, nak minum, ini semua namanya syahwat. Tapi kalau yaitu keinginan sesuatu yang dimiliki oleh manusia terhadap perkara-perkara yang tak nampak, seperti akidah. Dia suruh kita untuk melakukan syirik. Kebomone, tanya dia habis-habis, siapa yang buat ni? Siapa yang tanam ni? Kalau ada bisikan seperti itu, kita pula pergi, itulah namanya kita tunduk dan hawa. Nabi yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an. Tak sempurna imanmu kata Rasulullah, sehingga hendaklah engkau menjadikan hawa kamu itu tunduk terhadap aku, yaitu Al-Quran dan Sunnahku kata Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ingatlah bahawa di sini dikatakan syaitan paling banyak berjaya mengganggu dan menyesatkan serta mengalahkan siapa? Man qillatu al-'ilm. Orang yang sedikit ilmunya. Kalau jahil lagi lah. Yang sedikit ilmunya ini dalam keadaan yang berbahaya sekali. Ini bukan dengan kata-kata saja, tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, faqihun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Seorang hamba yang faqih, yang faham terhadap agama Allah, faham Al-Quran, faham sunnah Rasulullah SAW, faham ilmu-ilmu yang boleh mendatangkan keridhaan Allah.
ini sangat sukar, diganggu dan disesatkan oleh syaitan berbanding hamba-hamba Allah yang soleh, yang beriman, walaupun jumlahnya 1000, tak kisah. Bagi syaitan, iblis mudah nak sesatkan nih orang yang 1000 orang ahli ibadah, asalkan mereka yang ahli ibadah 1000 orang nih tidak berilmu atau sedikit ilmunya. Karena bahayanya orang yang jahil, orang yang tidak ada ilmu nih, maka dia akan menjadi atau guru dia adalah syahwat dan juga hawa nafsu. Syahwat, hawa nafsu yang akan menjadi guru dia. Pikir bahwa apa muncul di dalam pikiran hati dia perkara baik, karena tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka perkara tersebut akan menyebabkan ia menyimpang daripada jalan Allah. Kemudian diceritakan bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu hari di dalam perjalanannya ketika dia bermusafir, dia merasa ishtadda 'alal hur. Dia rasa panas sangat-sangat. Panas tadi sehingga menyebabkan dia betul-betul dahaga. Bahannya panas yang ia lalui ketika musafir menyebabkan dia sangat-sangat dahaga dan hampir rasa-rasa dia nak mati pada saat itu. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan. Kemudian pada saat itu tiba-tiba dhallalatni sihabatun sauda. Tiba pada saat panas yang bahang tadi muncul awan yang gelap hitam. Tiba-tiba saja mendung, ditutupi oleh awan yang mendung ataupun yang gelap, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa habba 'alaiha minha hawa barid hatta darriti fi fami. Rupanya disebabkan dengan izin Allah awan yang hitam yang gelap ini tadi menyebabkan lama kelamaan air liurku tadi basah, membasahi tenggorokanku. Daripada kering yang amat tadi disebabkan panas, tiba-tiba dengan izin Allah munculnya awan yang mendung dan hitam tadi menyebabkan hilang dahagaku. Ini maksudnya. Kemudian faizan bisautin yunadi minha. Tiba-tiba pada saat itu muncul satu suara yang mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, aku merupakan Tuhanmu. Tak tahu daripada mana suara tiba-tiba muncul di sebalik awan hitam tadi. Faqultu lahu, maka Abdul Qadir pun mengatakan, maksudnya dia berdialek kepada suaranya tadi, anta Allahul ladzi la ilaha illahu, betulkah kamu ni Allah, Tuhan yang tiada Tuhan selain daripada dia? Mana engkaukah Allah? Kata Abdul Qadir Al-Jailani. Maka suara tadi menyeru Abdul Qadir yang kedua kali dengan mengatakan, ana rabbuka, ya aku adalah Tuhanmu. Wa qad ahlaltu laka ma haramtu alaika. Ingat bahwa hari ini, kata suara tadi, telah kuhalalkan kepadamu terhadap apa saja perkara yang aku sudah haramkan, kata suara tersebut. Maka Abdul Qadir menjawab suara tadi dengan mengatakan, kadzabta, engkau penipu, engkau pendusta, engkau pembohong, kata Abdul Qadir, bal anta syaitan. Bahkan kamu nak mengaku Tuhan, aku tahu kamu adalah syaitan. Tahu Abdul Qadir bahwa suara itu tadi adalah syaitan. Maka tiba-tiba fatamazzaqat tilka sahabah. Tiba-tiba saja hilang awan yang gelap tadi. Berubah menjadi panas balik. Wa sami'tu min wara'i. Dan pada saat awan tadi berpecah, tidak menjadi hitam balik, tiba-tiba aku dengar suara, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bifikhika fi dinika. Rupanya engkau telah berjaya, engkau selamat daripada kesesatan yang aku lakukan kepadamu. Disebabkan apa?
bifikhika fi dinika, disebabkan engkau faham, disebabkan engkau faqih, disebabkan engkau ada ilmu terhadap agamamu. Ini yang menyebabkan engkau selamat, wahai Abdul Qadir. Laqad fatantu bihadhil hilah 70 abidan. Tak tahu, kata syaitan kepada Abdul Qadir Al-Jilani, aku telah memberikan fitnah, telah merusak dan menyesatkan hamba-hamba Allah yang soleh, yang rajin beribadah ni, lebih kurang 70 sudah aku lakukan hilah ini. Makan dengan hilahku, tipu dayaku, kata syaitan tersebut. Maka tiba-tiba ditanyalah, kaifa arafta annahu syaitan? Abdul Qadir ditanya oleh muridnya ketika dia menceritakan perkara ini, bagaimana anda tahu wahai syekh bahwa suara itu tadi adalah syaitan? Macam mana kamu boleh cam dia itu syaitan? Maka Abdul Qadir dengan faqihnya, dengan faham agama tadi, dia mengatakan, sudah clear, jelas aku tahu dia syaitan. Melalui apa? Dia mengucapkan, qad ahlaltu laka, aku telah menghalalkan kepadamu sesuatu perkara yang sudah kuharamkan. Dari ucapan itu aku langsung sedar dia syaitan. Sebab apa? Sebab ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi cerita halal dan haram, karena semua urusan agama sudah disempurnakan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sebab dia memandai-mandai mengatakan ada lagi benda yang halal, ada lagi benda yang haram, padahal halal haram sudah habis masanya ketika wafatnya Rasulullah SAW. Jadi dia mengaku boleh menghalalkan yang haram, sudah jelas dia merupakan musuh bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nampak? Dari cerita ini, faqih, faham agama itu sangat-sangat asas dan penting sekali untuk kita selamat dunia dan akhirat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia dengan ilmu, siapa yang nak akhirat dengan ilmu, nak dunia dan akhirat dengan ilmu, bukan dengan ibadah semata-mata tanpa ilmu pengetahuan. Wallahu alam bissawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bincang pula ada 10 pintu laluan bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.